Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo meresmikan Masjid Al-Askar di Desa Doda, Kinafaro, Sigi, Sulawesi Tengah. Masjid Al-Askar ini adalah salah satu masjid yang rusak parah dilanda gempa bumi dan likuifaksi 2 tahun lalu. Program pembangunan Masjid Al-Askar ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman Basnas dan PT Askrindo yang telah ditandatangani sebelumnya. Hadir dalam peresmian ini pimpinan Basnas Republik Indonesia Sada Sakwan, Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo Bapak Kun Wahyu Wardana, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusli Bako Daeng Palabi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Sigi Arana Hidayat Andi Ilham, Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah Dahlia Suaib, PLT Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Republik Indonesia Wahyu Tetekon Cahyo, dan Pimpinan Wilayah Kanwil 7 Makassar PT Askrindo Syafrudin. Pembangunan masjid ini salah satu wujud nyata dari Basnas dan PT Askrindo untuk memberikan sarana ibadah yang layak dan nyaman bagi masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah pasca dilanda bencana. Memakmurkan masjid mempunyai pengaruh positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Program pembangunan masjid ini merupakan bagian dari program Askrindo Peduli Keagamaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kolaborasinya luar biasa buat kami, terutama kami lihat memang perjuangan dari teman-teman Basnas ini yang luar biasa. Kami rasa ke depan ini tetap kita harus berjamaah ya, karena memang sampai sholat pun kita diminta untuk berjamaah. Maka apabila dilakukan sesuatu dengan berjamaah, hasilnya insya Allah akan maksimal. Saya melihat teman-teman Basnas yang baru ini insya Allah ke depan dengan pimpinan yang baru, semangat baru, insya Allah perjuangannya akan lebih baik lagi ke depan dan akan lebih banyak manfaat buat masyarakat terutamanya insya Allah. Ini adalah wujud kepedulian yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan kita berharap bantuan masjid ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tolong dijaga, dirawat, nah sehingga apa yang telah diberikan oleh pihak Askrindo kemudian Basnas ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Untuk pembangunan masjid ini tentunya bisa direalisasikan karena kita berkolaborasi. Kerjasama kita antara Basnas dan kemudian pemerintah setempat bersama seluruh masyarakat serta seluruh para pengusaha yang punya kepedulian, itu saya kira yang luar biasa dari terbangunnya masjid ini, bukti kolaborasi bahwa kita dipertemukan pada satu titik, fastabiqul khairat. Kita ingin semuanya berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan itu sendiri dan kita wujudkan dengan masjid ini. Ya, kita berjanji kepada masyarakat Sulteng ya, bahwa kita ingin membuat masyarakat Sulteng tersenyum kembali, gitu ya. Tersenyum kembali itu bukan sekedar senyuman di mulut, tetapi bagaimana mereka bisa bangkit dari sisi ekonomi, kemudian pendidikan. Karena dua hal itu adalah membangun peradaban gitu. Jadi menurut saya Sulteng akan lebih baik gitu daripada sebelum bencana gitu. Karena saya yakin akan ada kelahiran baru, gagasan baru, dan insya Allah Basnas bersama Askrindo akan membersamai Pemda atau Pemprov Sulteng dan juga mungkin warga. Dan saya tadi berimajinasi gitu ya, bahwa Masjid Askar ini akan menjadi simpul apa tadi, Markazul Ilmu Wasaqafah tadi, menjadi pusat keilmuan dan peradaban di Sulteng. Dan insya Allah ini titik kecil yang kita mulai bersama Askrindo, insya Allah akan diteruskan dengan langkah-langkah selanjutnya. Jadi insya Allah kita kalau bersinergi ini dengan Pemprov ya, dengan Pak Wagub dan Pak Gubernur, insya Allah kita akan bisa bangkit dengan cepat gitu. Dengan diresmikannya penggunaan Masjid Al-Askar ini, masyarakat ke depannya diharapkan dapat memaksimalkan fungsi masjid dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan ibadah.
Basnas turut mendampingi Nasir Hidayat, salah satu petani binaan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Basnas di Desa Cibatu, Sukabumi pada peresmian benih padi varietas beras merah pada musim tanam ke-6 padi organik. Jumlah benih yang disemai sebanyak 5 kg untuk kebutuhan penanaman di lahan seluas 3.200 meter persegi. Nantinya teknik penanaman pada padi organik menggunakan metode System of Rice Intensification atau SRI, yakni tidak terlalu rapat seperti pada padi non-organik, guna meningkatkan fungsi tanah sebagai media tumbuh dan sumber nutrisi tanaman. Pada musim tanam ke-6, sebagian besar petani binaan Basnas akan melakukan penanaman pada jenis Inpari 24 atau beras merah, dikarenakan penjualan beras merah memiliki perspektif di kalangan petani. Pengaturan penanaman jenis lainnya juga menjadi penting dilakukan karena mengingat kebutuhan beras dengan varietas yang lain juga harus diperhatikan untuk pengadaan stok. Dengan pendampingan yang dilakukan, diharapkan para petani binaan Basnas ini semakin baik tingkat perekonomiannya. Pemirsa, Basnas News akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum, hai saya Zaskia Meka nih buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Dan kalau bingung pengen nyalurin zakat kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali di Basnas TV. Tim Basnas Microfinance Desa Lampaseh Kota melakukan kunjungan pendampingan ke salah satu mustahik bernama Sutanti yang berdomisili di Desa Panterie, Kota Banda Aceh. Sutanti memiliki usaha ayam geprek dengan merek ayam geprek Barbar dengan sambal yang khas. Di tengah pandemi yang masih terjadi, tim Basnas Microfinance Desa mendorong Sutanti agar tidak hanya pasif menunggu pembeli datang, namun juga memulai membuka akses pasar dengan berjualan secara online. Awalnya Sutanti masih sempat ragu karena merasa tampilan produknya masih biasa saja. Dari survei kondisi awal tersebut, akhirnya BMD Lampaseh Kota memfasilitasi perbaikan branding dan kemasan produk ayam geprek Barbar milik Sutanti. Tak hanya difasilitasi branding, Sutanti juga difasilitasi pelatihan foto produk sebagai bahan promosi penjualan secara online. Kini omset usahanya naik hingga 700.000, dari 200 hingga 300.000 per harinya, sebelum mengenal penjualan online. Selain bantuan permodalan yang ia pakai untuk menambah bahan baku jualan, adanya pendampingan usaha dari BMD sangat bermanfaat bagi usahanya. Basnas Microfinance Desa Lampaseh Kota membantu mitra mustahik untuk memperluas jangkauan pemasaran produknya melalui fasilitas branding produk. Dengan fasilitas label produk yang diberikan, usaha ayam geprek Barbar ini lebih dikenal luas sehingga lebih meningkatkan omset mitra mustahik dampingan kita. Selain itu, kita juga membantu mitra mustahik ini untuk bisa mengakses link aja dan kemudian juga GoFood sebagai salah satu media online untuk memperluas jangkauan pemasaran. Tim Basnas Microfinance Desa Lampaseh Kota terus berkomitmen untuk mendampingi dan mengedukasi mustahik dalam menjalankan usaha yang ditekuni untuk dapat sukses maju, berkah hingga menjadi muzaki. Pemirsa, informasi ini menjadi penutup jumpa kita. Terus saksikan Basnas TV setiap harinya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat. Tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan jika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.